sampai seluruh Kalimantan Barat itu sungainya juga bersih, bening. Itu kota tua itu tidak cukup kampungannya. Nah, kita mau dorong sampai ke Musuh Bahari, sampai ke Waduk Pluit. Waduk Pluit kita juga dorong ke Muara Karang, sampai ke Panggang Ikan Muara Angke. Jadi sehingga ini merupakan, jadi Jakarta itu wisata selain tempat, juga wisata kuliner sebetulnya. Dan kita juga punya Pulau Seribu, lagi kita dorong, selain jadi pusat budidaya ikan untuk konsumsi, menolong ekonomi rakyat, di sana juga kita mau membangun sekelas Maldives Island. Jadi ini nggak ada tempat yang luar biasa seperti Jakarta. Pulau Seribu itu hanya 1 jam ikut sampai. Itu kita punya Ancol. Nah, ini bicara sisi ke atas. Makanya kita lagi bereskan. Dulu ke Senen Jakarta itu kita usahakan nanti tiap minggu ada pagelaran, sekarang tiap bulan. Jadi Jakarta, Pasar Baru, lapangan banteng juga kita lagi siapkan. Jadi konsep kita tempat wisata juga tempat olahraga. Lapangan banteng kita lagi siapkan bangun standar lapangan bola yang bisa dipakai 24 jam sebetulnya. Karena menggunakan rumput sintetis. Ini standar internasional semua. Monas, Bapak Ibu udah lihat sangat baik. Kan hampir semua orang pengen ke Monas. Sangat hijau, sangat bersih, sangat aman. Kita juga sadar, wisata nggak mungkin jalan kalau jaminan keamanan tidak ada. Makanya kami lagi selesaikan 6.000 CCTV yang bisa deteksi wajah. Sekarang kita sudah hampir 5.000 saya kira. Tahun 6.000 terpasang. Kita juga mulai mendata, termasuk makanan-makanan gerobak, itu kita tes lolos BPOM atau tidak. Ya seperti yang makan di sini ini dites ini. Kita tes itu masukkan ke aplikasi. Jadi nanti orang kalau pengen makan jajanan di jalan ketahuan sudah lolos BPOM atau belum. Nah ini bicara dari sisi ini kayak kepala gitu ya, kepala menuju ke atas. Nah zaman Bung Karno beliau mulai membangun dari Monas menuju ke Blok M. Nah, baik kita juga lagi merapikan trotoar yang lebar. Jalanan itu kalau misalnya 4 meter, 4 jalur untuk masuk ke Semanggi. Berarti kalau dari Monas ke Bundaran HI 6 jalur, 7 jalur buat apa? Harusnya dia konsisten tetap 4. Lalu ini mau dijadikan apa? Jadi trotoar yang lebar. Kita akan dorong pagar-pagar dibuka. Saya harap minimal Februari sudah mulai kelihatan dari Monas menuju Bundaran HI. Apalagi kalau Bundaran HI nanti kita perbaiki air mancurnya, sound systemnya semua ditaruh di bekas kedubes Inggris. Ini jadi taman untuk demo, taman untuk wisata. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Jakarta kalau punya trotoar yang lebar, tempat kuliner bisa buka sampai 24 jam. Itu dari Monas menuju Patung Pemuda di Senayan itu 7,7 km. Dunia nggak ada yang itu luar biasa. Dan Agustus tahun depan Semanggi perluasannya sudah akan selesai. Jadi nanti orang dari Jawa mau menuju Bundaran HI langsung lingkar layak. Dari Grogol mau ke Bayoran Baru juga langsung lingkar layak. Kami dari hitungan 30% kemacetan bisa terurai. Dan 2019 awal Lebak Bulus menuju Bundaran HI MRT sudah selesai. Dan itu kita harapkan 2022 nanti sudah sampai ke utara, termasuk LRT juga sudah selesai. Jadi betul-betul termasuk 7 koridor atau ring road. Kenapa jalan di transportasi begitu penting? Tidak mungkin pariwisata bisa jalan kalau macet, kalau tidak ada tempat orang hangout. Jadi kita mau bikin dari Monas sampai ke Blok M itu tempat orang hangout. Ini betul-betul tempat orang yang sangat menyenangkan, karena dia boleh buka toko-toko kuliner di halamannya tanpa dihitung koefisien luas dasar bangunan. Lalu bagaimana soal budaya Betawi? Saya sudah fokuskan semua ada di situ Babakan. Tentu saja banyak hotel, banyak kami pakai budaya Pamekasan itu budaya Betawi. Kita mulai melatih juga anak-anak untuk belajar budaya Betawi, tari-tarian, lagu,
di semua RMitra. Kami sampai akhir tahun akan memiliki 188 lokasi ruang publik terpadu ramah anak. Dan tahun depan kami targetkan tiap tahun membangun 200 lokasi, 100 dari APBD, 100 dari CSA, sehingga budaya Betawi secara lokal tetap terpelihara. Dan kita akan fokuskan di Situ Babakan. Situ Babakan ada 200 hektar yang nggak boleh diubah. Jadi uang-uang itu sebetulnya harusnya difokuskan ke sana. Kita tidak mau kasih ke organisasi-organisasi yang atas nama Betawi saja, tapi uangnya tidak jelas kemana. Jadi ini yang perlu kita audit. Jadi saya tidak suka mencampurkan politik dengan budaya. Kalau kita budaya ya budaya, jangan soal hukum mendukung. Jadi itu yang kita lakukan. Tentu semua menggunakan teknologi juga untuk menyebarkan ini semua. Jadi transportasi, soal makanan, nah soal trotoar yang rapi. Nanti habis ini saya akan coba lihat trotoar yang contoh yang di Jati Baru. Jadi trotoar itu nggak boleh pakai konblok. Konblok ini kadang-kadang ibu-ibu pakai yang kulit tinggi nanti nggak rata ya. Jadi kita dulu pikiran kita pakai konblok itu supaya ada meresap air gitu ya. Padahal sekarang ada teknologi beton pun bisa resap. Yang penting dia rata, untuk kursi roda, untuk orang yang penyandang disabilitas juga mudah, dan ibu-ibu juga demen jalan karena ada pohon-pohon di tengah itu. Jadi kita akan mulai. Jadi tahun depan mulai kelihatan dari Monas Bundaran HI, lalu Semanggi menuju Senayan. Semanggi menuju Bundaran HI belum, karena kita lagi bereskan MRT. Sampai 2018 baru kita mulai kerjakan. Tapi yang di Senayan, yang golf range itu akan jadi hutan kota. Jadi Bapak Ibu bayangkan orang nanti jalan kaki dari Bendungan Hilir, Semanggi, Bendungan Hilir akan dibangun, pasar rakyatnya akan kita siapkan. Jadi orang jajanan kue pasar di Bendungan Hilir itu orang jalan kaki menuju ke Senayan. Dan kita juga ada menyerahkan satu bekas kantor wali kota selatan. Untuk apa? Untuk Kementerian Luar Negeri, menjadikan itu markas ASEAN. Karena kita adalah kantor pusatnya negara ASEAN. Seperti PBB di New York gitu ya. Nah, jadi itu juga akan saya minta mereka bangun satu ikon. Jadi MRT juga stasiunnya berhenti di sana. Kita bayangkan kalau di sana tiap minggu itu ada konferensi, ada seminar. Dan juga negara Eropa, Amerika juga memberikan duta besar penghubung di sana. Jadi dengan ada ini tempat wisata yang sangat baik. Baik ketika mereka membutuhkan lokasi, saya langsung kasihkan. Mereka bilang, kenapa kasih, nggak mau tukar? Ini buat keuntungan DKI. Ya kalau Jakarta jadi pusat negara-negara Asia, mereka yang datang rapat saja berapa banyak. Jakarta harus dibangun sama seperti Expo. Itu juga pameran terbesar, kita terus dorong mereka bangun. Kita hanya butuh LRT, MRT. Kita hanya butuh bangun dusun yang banyak. Kita juga tidak ingin orang asing datang ke Indonesia, khususnya Jakarta, melihat penduduknya tinggal di rumah yang kumuh, yang sempit. Jadi kami membangun semua standar 36 meter persegi. Ini yang kita bangun. Ya saya kira itu bisa saya bagikan. Saya sangat yakin nanti wisata budaya Betawi yang asli, juga budaya seluruh Indonesia. Kita juga mendorong tim dirapikan, dibangun yang bagus. Sehingga ini jadi pusat semua festival internasional kita dorong. Lalu bagaimana mendorong seniman, mendorong mereka supaya standar internasional. Kami juga telah merubah sistem keuangan. Dulu, kalau misalnya ada sebuah sanggar atau seniman diundang ke luar negeri yang berskala internasional, kita selalu bilang nggak ada uang bantu tiket berangkat karena belum dianggarkan. Baik, kami mengubah polanya. Saya menjadikan mereka, saya ketemukan satu dasar hukum lah kira-kira gitu.
Saya anggap mereka seperti tamunya PNS. Ya, standarnya gaji PNS. Kami kirim mereka, kita kasih uang saku, hotel, transport seperti kelas PNS. Sehingga begitu dia mengajukan pada kami mau berangkat, festival atau eventnya memang baik, kami langsung kirim. Lalu kami mulai menyusun juga anggaran sanggar-sanggar yang klub yang juara tingkat ASEAN atau tingkat Asia atau dunia, kita memberikan hadiah ke klub sanggarnya. Kita langsung kasih aja 1 miliar, 2 miliar supaya dia hidup. Jadi yang berhasil itu yang kita kasih, bukan orang bikin ormas ini asal pakai nama budaya minta hibah sampai 5 miliar, 2,5 miliar. Ini yang saya coret. Saya nggak setuju. Ini dapat cuma elitnya kadang-kadang. Sedangkan sanggar yang baik-baik, yang begitu hebat, morat-marit nggak ada uang. Kalau bagi rata buat apa? Nah, kalau dia juara, kasih aja 1 miliar. Kalau juara dunia, kasih 2 miliar, 3 miliar. Nah, olahraga juga sama. Nah, pola ini yang kami bangun, transparansi, keterbukaan data, dan tidak ada mencampur adukan. Saya takut ormas ini tidak dukung saya, lalu saya kasih hibah ke dia. Tidak ada. Jadi sanggar yang